Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan dan inayahnya kita dapat bersama pada malam yang mulia ini. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Yang kita hormati dan kita muliakan, jika nak sebut nama satu persatu tidak dapat kami nak sebutkan satu persatu, namun tidaklah menggerakkan hormat kami kepada para tuan guru, para habaib, para syekh yang hadir pada malam yang mulia ini. Cuma khususnya kami mengucapkan penghargaan kepada sahibul fadilah Tuan Haji Amran bin Awaluddin, Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan, sekalian ahli dan kuasa fatwa, kepada tuan guru yang khususnya yang hadir daripada Thailand, yang hadir daripada Sulawesi, yang hadir daripada Tanah Jawa, yang hadir daripada wilayah-wilayah yang jauh, yang sanggup hadir. Sangat-sangatlah kami sebagai tuan rumah di sini mengucapkan ahlan wa sahlan ke bumi Al-Khusus, bumi Negeri Sembilan, bumi yang menjadi tuan rumah untuk kali pertama program Kota Sufi Se-Nusantara. Alhamdulillah, dan kepada semua para jemaah, moga-moga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya ringkaskan pengenalan kepada tokoh-tokoh pada malam ini. Yang di sebelah kiri yang pertama saya namanya Maulana Sulaiman bin Muhammad Saleh dari kepada Kemboja. Beliau ada pondok, nama pondoknya Madrasah Sirajul Munir, yang terletak di wilayah Mondol Kiri, Kemboja. Pendidikannya panjang, Maulana panjang daripada Bangladesh, Thailand, Patani dan sebagainya. Kemudian di sebelah tengah Baba Dr. Wan Abdul Qadir Al-Fatani, tuan guru kita yang juga mempunyai Doktor Falsafah, antara tuan guru Baba kita yang mempunyai Doktor Falsafah daripada India, Universiti Aligarh India, dan sekarang ini sebagai Setiausaha Jamaiyah Ulama Fatani. Dan Baba Dr. Wan, saya panggil dia Baba Dr. Wan, hadir bersama dengan para ulama-ulama Muda Fatani, baba-baba Fatani yang hadir di hadapan kita pada hari ini, datang terbang daripada Jahat Nyai sampai kepada KLIA sejak hari Jumaat. Kemudian di sebelah hujung Dr. K. Haji Ali M. Abdillah, yang merupakan sekretaris awal Jamaiyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, atau singkat katanya Jatman. Dan ketiga di hadapan ini merupakan ahli tarekah,
Dan perlu kami sebutkan di sini bahawasanya sepanjang tentatif yang para jemaah lihat, ke semua panelis semuanya ahli tarikah, sama ada mereka syekh tarikah ataupun khalifah kepada syekh mereka, ataupun mereka adalah pengamal tarikah. Ada yang kita tak sebutkan di profil mereka, tapi macam Maulana tadi syekh bagi tarikah Naqsyabandi Mujadidi, dan petang tadi kita bersama Dr. Yusri, merupakan pengamal tarikah Ahmadiyah. Kemudian kita bersama dengan tadi juga dengan Dr. Hafiz, dia ada Syatariah pun ada, Syaziliyah pun ada. Kemudian kita ada Baba Ridauddin, juga pengamal Syatariah, sama juga dengan Maulana Iqbal Zain, juga Syatariah, dan juga panelis kita kemarin. Jadi itu pemilihan kita waktu kita nak masyaikh sufi yang bukan hanya mengkaji tasawuf, tetapi mereka terjun dan beramal dengan tasawuf, dan mereka membentangkan kepada kita pada hari ini sepanjang 3 hari. Jadi saya langsung pada pusingan yang pertama. Jadi kita ada pusingan, saya harap, sebab kita masa pun terbatas dan masa sangat jealous pada kita pada malam ni. Jadi pusingan, ada beberapa pusingan saya cadangkan, tapi untuk pusingan pertama dahulu kita nak bincang tentang tema yang ini memartabatkan ilmu sufi memperkasakan ummah Nusantara. Jadi apakah ta'arif, apakah fahaman atau syarahan yang boleh dikongsikan, dan saya mulakan secara ringkas bermula daripada Maulana kita yang di sebelah, Maulana Sulaiman, untuk berkongsi apakah yang Maulana atau Maulana faham berkenaan dengan tema yang telah kita wawarkan dan promokan sepanjang program ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ialah wakil daripada Menteri Kemudian untuk hadirkan di majlis Pondok Sufi Nusantara, dan akan kami ada yang ada dalam majlis ini sejak daripada hari pertama dan sampai ke masa ini, dengan banyakkan ulama-ulama kita sudah menjelaskan untuk bahawa macam mana
yang sufi atau pengajian ilmu sufi atau ilmu tasawuf. Alhamdulillah banyak dan puas-puas kepada tok guru kita yang sejak pada awal majlis. Itulah kita umat Islam, maksudnya ialah nak menguatkan hati kita dan bawakan dalam misi-misi kasufian ini untuk membangkitkan umat Islam. Sebab sekarang ini ialah umat-umat Islam Nusantara atau seluruh dunia ini ialah dalam kelapangan, kelaparan, dalam kegelapan. Sebab tiap-tiap bidang sehari-hari dalam Islam ialah bermasing-masing, jadi berpecah belah tiap-tiap bidang. Alhamdulillah pada malam ini dan pada majlis kota sufi ini ialah kita menguatkan, menyatukan umat kembali daripada hati ke hati, daripada satu individu kepada satu rumah, kepada satu rumah, satu negeri kepada satu negeri, untuk menguatkan ialah umat ini untuk kembali kepada kasufian. Sebab dalam bidang kasufian inilah ialah tokoh-tokoh ulama kita masa dulu, ialah mereka berjalan menjalankan kasufian. Inilah untuk mengembangkan ialah umat Islam, ialah Nusantara dan seluruh dunia ini, dengan ialah mengikatkan dan menghabahkan di antara ulama-ulama yang sufi inilah untuk membawa ialah kesalaman dan kesejahteraan dan keamanan umat dalam Nusantara ini dan seterusnya seluruh dunia. Alhamdulillah, kami minta maaf kalau bahasa kami tak sempurna dipahamkan. Berlalu kecil berarti tak apa. Itulah, Masya Allah, minta maaf. Dan kami memang sangat-sangat mesra dengan majlis untuk menyatukan umat inilah, untuk membangkit dan menguatkan umat akhir zaman akan dikembalikan ialah kepada kekuatan Islam di akhir zaman ini. Wallahu a'lam. Baik, dia bersimpulkan maksudnya mesej Maulana daripada tema memutabakan khidmah sufi ini jadikanlah sufi itu sebagai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sebagai titik penyataan ummah. Apabila para masyayikh turun pada bersatu di antara mereka, maka bersatulah umat. Maksudnya kerana kalau kita nak menyatukan umat dengan mendapat ilmu ideologi, mungkin agak mustahil kerana kita akan berbeza dari segi ilmu, tetapi wahdatul qulub, kesatuan hati akan tercapai, dan orang yang pakar dalam kesatuan hati ini adalah ulama tasawuf. Jadi saya rasa itu mesej yang Maulana nak sampaikan
bahawa ini adalah teras kesatuan kepada ummah. Dan kita alih kepada penulisan kedua, Baba Dr. Wan. Jadi seperti sebenarnya pemahaman, definisi dan syarah yang Baba faham tentang tema di atas. Silakan Baba. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Amran Awwaluddin selaku Timbalan Mufti Negeri Sembilan, Al-Fadhil para masyayikh, mustami, mustami'at, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang paling baik untuk kita sama-sama berkumpul demi untuk menimbang beberapa tausiah ataupun banyak daripada tausiah daripada masyayikh di majlis Kota Sufi Nusantara. Alhamdulillah. Jadi kalau kita melihat kepada keseluruhan, baik di Malaysia, baik di Thailand, baik di Kamboja ataupun di negara mana-mana pun, di sana kita dapati berbagai-bagai guru. Ada ahli politik, golongan peniaga, dan pendakwah, dan pakar dalam berbagai bidang kehidupan. Maka untuk menyatu tidak ada cara yang paling baik kecuali melalui ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf dia membentuk pribadi orang, membentuk dari bersifat kasar jadi lembut, jadi dari sifat sombong menjadi tawadhu. Jadi ilmu tasawuf ni adalah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi kesimpulan yang kita boleh simpul bersama-sama je, bahawa setiap Muslim-Muslimah, kita pasti menyerah hidup kita kerana Allah. Nah, ayya'ishal mar'u li rabbih la li nafsihi. Itu tujuan daripada ilmu tasawuf, mengajar manusia tidak melakukan zalim kepada orang lain,
tidak mengkhianati, tiada sanggup khianat, tiada sanggup membohong, tiada sanggup melakukan apapun. Berarti setiap orang mesti hidup kerana Allah, la li nafsi. Kalaulah mengikut kita ada nafsu kita ada kemahuan kita ada kepentingan kita. Jadi ilmu tasawuf adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti mana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Yang memberi artinya, inna salati, sesungguhnya sembahyang aku ni. Berarti kita tak boleh ada riak, kita tak boleh ada sifat-sifat yang mazmumah di dalam ibadah. Hidup kita, mati kita mesti lillahi rabbil alamin. Ini adalah inti daripada ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf ni boleh menyantuh pribadi yang kasar kepada lembut. Oleh demikian, kita difahamkan oleh para ulama, kita tak boleh guna cara yang lain daripada ilmu tasawuf. Kita pasti jadi sufiyi. Kita pasti mengambil sifat-sifat yang baik, menjadi kehidupan kita. Ilmu sufi, ilmu kesufian, ilmu ni boleh mendekatkan, khususnya kalaulah kita duduk di satu tempat yang selalu berlaku benda-benda yang tidak baik, kekasaran dan sebagainya. Jadi dengan akhlak yang mulia, itu sahaja yang boleh menyelesaikan segala masalah. Jadi alhamdulillah, kalaulah kita melihat, contohnya saya sendiri, saya hidup di negara seberang daripada Malaysia, iaitu negeri jiran. Nah, di sana berarti kita sebagai penduduk di sana, kita mesti mempunyai akhlak. Kita mesti undur satu langkah untuk pergi bersama. Jadi kalaulah kita tegak di tempat kita nak boleh yang kita nak, apa yang kita mahu, berarti kita tak akan dapat apa-apa pun. Jadi di sana kita pasti mempunyai hikmah dalam kehidupan. Berarti ilmu tasawuf adalah alat yang fa'alah untuk menolong kita dalam semua hal. Oleh itu dalam saya faham, saya yakin bahawa hadirin yang ada pada malam ini yakin dengan ilmu. Ilmu ni adalah satu ilmu yang boleh menyelesaikan segala-galanya. Itulah untuk pusingan. Wassalamualaikum. Saya dapat simpulkan bahawa yang Bapa maksudkan ialah bagaimana mementapahkan umat Nusantara apabila seseorang itu ada jiwa kesufian, bermakna jiwa yang tidak ada kepentingan diri, jiwa yang tidak ada keakuan diri, jiwa yang tidak ada sifat mazmumah. Kerana sifat-sifat mazmumah inilah yang menyebabkan perpecahan di antara kita.
sepakat semuanya satu kepentingan, mahu jadi hero, mahu lebih daripada orang lain, ataupun ada dendam, dengki, khayalan di antara kita. Jadi yang menghalang perpaduan, kesatuan ummah ini sebenarnya musuhnya di dalam kita menyalahkan pihak-pihak luar dan sebagainya, Amerika ke China ke dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlupa musuh yang punca pecahan itu dalam mazmumah dalam diri kita. Baik, kita langsung kepada panel yang ketiga. Soalan yang sama, Doktor, bagaimana fahaman atau definisi yang boleh arifkan daripada tema kita mentabatkan Imam Sufi dan mentabatkan ummah Nusantara, memperkasakan ummah Nusantara, maafkan saya. Saya akan menyampaikan sejarah perkembangan masyarakat Nusantara mulai dari 14 sampai pada supaya kita tahu kita perjalanan pasar Nusantara. Dan sebagaimana saya secara bahwa sejak abad 14 itu para ulama sufi sudah mulai memberikan kesalahan Nusantara. Menjadi Jawa dan Sembilan. Kemudian di abad 16, 17, 18, 19 ini semakin menguat tentang perkembangan tarekat dan tasawuf di seluruh wilayah Nusantara, yaitu dengan lahirnya tokoh-tokoh tasawuf Nusantara mulai dari Syekh Hamzah Al-Rasul, kemudian Syekh Samsudin Sumatera, dan beliau ikut syahid antara Istimewaan. Kemudian setelah itu muncul generasi Syekh Abdul Qasim. Dari Syekh Abdul Qasim ini tasawuf mulai membuka ke seluruh wilayah Nusantara melalui jalan dulu seperti di Aceh ada Syekh yang merupakan murid dari Syekh sendiri, kemudian Padang ada Syekh yang dimulakan untuk menyampaikan tasawuf dan mata keputusan, dan di Jawa itu ada Syekh yang menyampaikan perkara istana, yaitu di Kampung Solo, nanti ke Kantor, terus sampai ke Semarang dan Semarang Jawa. Hampir ke Jawa itu mengenal tasawuf dalam maupun kemudian ditambahkan pada kisah juga menyampaikan ajaran. Kemudian di Sulawesi ada Yusuf Al-Hasan juga mengajarkan apa-apa. Kemudian di Bintang ada Al-Hasan yang mengajarkan apa-apa hingga menjadi undang-undang Sumatera. Kemudian di Pahang ada sebuah Al-Hasan itu juga mengajarkan apa-apa. Sampai kemudian ada sebuah juga mengajarkan apa-apa. Salah satu murid Syekh Abdul yang mengajarkan ajaran di Malaysia adalah Syekh Abdul Malik di Kedah. Jadi sejak abad 17, 18, 19 ini hampir seluruh orang Nusantara ini paham tentang ilmu dengan menunjukkan bukan tak kufur al-masyarakat yang menjadi rujukan masyarakat. Kenapa akhirnya abad 20 maka tertuju ini menjadi benar? Karena ini ada aktif
Kemudian di akhir abad 19 masuk 20, ya, seluruh itu disuruh belajar bahasa Arab dengan nama Abdullah. Setelah pulang, seluruh tempat ternyata yang menjadikan penyebabnya susahnya belajar bahasa Nusantara adalah ajaran ini. Kemudian selanjutnya mengangkat bukti Betawi yang namanya Hamid Islam diangkat oleh sebagai Betawi dan tetap ada Hamid Islam yang namanya Haji Istiqomah. Martabat itu yang sudah berjaya selama kita dimanfaatkan. Sejak itulah Belanda melakukan pelarangan secara menyeluruh di wilayah utara, mulai dari Aceh, Jawa, Kalimantan, kemudian sampai ke Sulawesi. Jadi abad 20 awal masa ya persebaran ilmu hakikat di wilayah Nusantara. Karena menjadikan fatwa di Betawi sebagai dasar pelarangan. Apabila ada ulama sufi dan tokoh hakikat yang dia tidak mau mengikuti perintahnya, dia akan ditangkap dan diasingkan. Sampai di Indonesia masuk kemerdekaan itu para ulama masih jahat. Baru setelah merdeka pada tahun 1957 berdirilah organisasi Torekoh yang bernama Jamiah Ansarul Al-Quran. Ini sebuahnya umat Islam di Indonesia, yaitu bagi para ulama tasawuf. Kemudian pada tahun 1979 karena ada politik, ternyata organisasi fatwa yang menarik bagi penguasa, kemudian terjadi politisasi. Akhirnya tahun 1999 ya, para ulama Torekoh juga membentuk ulama menggunakan pendidikan Jamiah Al-Quran. Dari tahun 1999 sampai sekarang, alhamdulillah kepengurusan jemaat sudah tumbuh di wilayah seluruh Indonesia. Setiap provinsi ada kepengurusan namanya Negara Pusat, di setiap kabupaten ada namanya Negara Pusat, dan sampai tingkat. Di abad 21 ini, saya sering menyampaikan ke forum-forum akademik Sunda Nasional Internasional bahwa di abad 21 ini merupakan abad kebangkitan kesucian di wilayah Nusantara, yaitu dengan tanda-tanda mulai terbuka kajian-kajian tasawuf dan tarekat di Nusantara, dan juga banyaknya manuskrip tasawuf dan tarekat yang sudah mulai bermunculan. Kemudian dari kalangan akademisi S1 dan S3 sudah mulai banyak yang mulai mengkaji secara sebenarnya. Selain itu juga kajian-kajian yang sifatnya online, baik di Indonesia maupun di Malaysia, di Patani, saya sering dengar banyak yang sudah mulai menampilkan diri untuk mengajarkan ilmu-ilmu tersebut. Kemudian acara-acara yang sifatnya internasional seperti Kota Sufi yang untuk kegunaan ini merupakan satu fenomena bahwa di abad 21 inilah kebangkitan tasawuf di wilayah Nusantara akan menjadi kenyataan dan sudah menyatunya para ulama di Torekoh dalam satu paket kegiatan. Selain itu di Indonesia juga nanti tanggal 29 sampai 30 sudah ada kegiatan internasional yang mengundang 3 ulama-ulama dari seluruh dunia, dan ini sebagai momen yang sangat penting bahwa kebangkitan tasawuf di abad 21 menjadi sebuah keniscayaan. Selain itu juga ada dukungan dari pemerintah Indonesia, bahkan presidennya, wakil presidennya sudah mendukung semua gerakan tarekat. Karena itu wadah organisasi tarekat ini
ajaran Sufyan ini hak. Dasar Qurannya jelas, hadisnya jelas. Kemudian para sufi yang mengamalkan juga sudah teruji kualitas kesalahannya dia dapat Allah selama sekian abad. Kemudian redup dan saat itulah mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menghidupkan kembali kesucian di Nusantara. Kenapa ini penting? Sebab kalau kita hanya ngaji fikih itu paling sederhana. Mau ibadah ngaji fikih fardu ya selesai kita, ya selesai pemahaman kita, kemudian bisa kita. Tapi apakah sholat secara fikih ini sudah sempurna menurut Al-Quran maupun hadis maupun yang dicontohkan oleh Al-Quran? Ternyata tidak. Fikih ini hanya aspek luar itu perlu disempurnakan dengan aspek batin. Yang membahas aspek batin yaitu ilmu tasawuf dan praktek ilmu tafsir. Maka keseimbangan antara syariat tarikat hakikat ini menjadi satu keniscayaan yang tidak bisa dipisah. Seorang ahli tarikat tidak bisa lepas dari fikih, juga tidak bisa lepas dari tasawuf. Begitu juga kalau orang hanya belajar ilmu fikih, dia dalam ibadahnya ada ketambahan, ada proses. Ketika di Al-Quran dijelaskan akhir sholat itu, dirikanlah sholat untuk mengingat. Intisari daripada sholat pada untuk mengingat Allah. Coba kita lihat dalam fikih, ya mulai dari itu ada fardunya dulu, ada sunnahnya. Kemudian di sholat ada rukun, ada sunnahnya. Dan rukunnya sholat tidak ada khusyuk, tidak ada khusyuk. Maka orang yang sholat secara fikih dari takbir sampai salam lupa mengingat Allah secara fikih. Tapi secara substansi tujuan sholat ini itu tidak bisa dirasakan. Maka kalau hanya menyandarkan pada ilmu fikih, misalkan sholat itu harus khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Ya harus ada tasawuf, ada cara. Kalau tidak, dia akan muncul imajinasi. Contoh, Allahu Akbar. Kalau ilmunya hanya fikih, maka yang akan berbahaya ketika memaknai khusyuk harus melihat Allah, yang akan muncul adalah kalimat Arab alif lam mim. Kemudian pertanyaannya, apakah itu Allah? Itu hanya tulisan. Maka untuk bisa mengkaji supaya sholat kita bisa khusyuk, bisa dipikir, tidak ada ilmu lain kecuali memahami Suyo bagi hisri ke kiai. Barang siapa yang tidak memperoleh ilmu tadi, yaitu ilmu tasawuf dan tarikat, aku khawatir nanti meninggalnya dalam keadaan suruh. Sebab kalau dia tidak kenal tasawuf, penyakit sirik COVID itu sangat sulit untuk bisa dilepaskan. Bisa jadi orang dari rumah ke masjid niatnya sama sholat, tapi tidak tahu bahwa di dalam diri kita ada iblis, ada yang menggoda, ada yang membisikkan, yaitu riya. Riya itu pamer. Saya sholat masjid supaya dilihat si A, si B, si C. Tujuannya bukan karena Allah, tapi masih karena Allah. Sholat lagi ke masjid, tiba-tiba ada muncul, merasa hebat, merasa kaji, tanpa mampu menyadarkan kepada Allah. Terus tambah lagi ada penyakit sombong.
Karena sudah merasa ahli sholat lebih baik dari yang lain, kemudian sombong menjelekkan orang lain tanpa menyadari bahwa dirinya juga bagus sekali mengerjakan. Maka menjadi sangat penting kalau kita belajar tasawuf dan tarekat akan memperkuat, yaitu firman Allah SWT, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kamu, menyembahlah kamu kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datang keyakinan. Jadi benar-benar taktik yaknya kepada Allah, bila kaifin wala tetap berpegang pada kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, kalau kita belajar tasawuf dan tarekat akan bisa mengamalkan, yaitu ihsan. Anta Allah ka'anna kata, beribadahlah kamu kepada Allah seolah-olah kamu menyaksikan. Wa ilam takun tahu, jika kamu tidak bisa menyaksikan, fa'innahu yaraka, yakinlah bahwa Allah menyaksikan. Jadi jelas posisi ilmu kesucian memiliki kasih yang kokoh, baik sumber dari Al-Quran dan hadis, dan sudah terbukti selama sekian abad mencahayai bumi Nusantara. Mudah-mudahan abad 21 ini ilmu kesucian bisa bangkit kembali dan bisa mencahayai membangun peradaban Nusantara. Yang terima kasih pada Dr. Lazat sekali syarahannya yang bermula daripada penceritaan sejarah. Cuma dapat simpulkan, maksudnya daripada tema itu bahawa kunci kebangkitan itu adalah pada tasawufnya, dan pada abad sekarang, pada abad ke-1 yang kita berada sekarang adalah detik kebangkitan, dan gelombang ini semakin dirasai sebenarnya dan jelas kita dapat rasakan, dan kita tidak perlu lagi takut untuk sebut tentang sufi. Sekarang kan kita punya tema atau tagline kita kota sufi, dan sekarang ini kota sufi sudah disebut di mana-mana. Bahkan ramai jumpa meminta buat acara tempat mereka juga menggunakan tagline yang sama ada mini kota sufi, festival kota sufi, bengkel tasawuf kota sufi dan sebagainya, agar nama ini terus menjadi sebutan dan tidak lagi ditakut-takutkan. Baik, kita kembali kepada poin yang pertama tadi, kepada Ustaz Maulana kita. Baik, mudah aja. Nanti Maulana akan balik di Kemboja. Jadi selepas Maulana melihat perjalanan kota sufi yang ada pada hari ini, apakah harapan, perancangan atau harapan Maulana untuk merancangkan seperti mana Maulana sebut tadi, nak bawa tasawuf, mengembangkan sufi di negeri kelahiran Kamboja, dan apa harapan yang mungkin Maulana berkongsikan kepada kami semua pada malam ini. Silakan Maulana. Banyak perkara yang sudah dijelaskan oleh Tuan Guru kita. Alhamdulillah, dalam perkara ini kami insyaAllah kami akan bawakan peranan ini, dan apa yang dibuat diajar oleh guru-guru kita untuk bawa sampai dan menyampaikan dan menguatkan insyaAllah ilmu-ilmu kesufian, dan menjalankan
kesufian di negeri Kamboja. Sebab di negeri Kamboja sejak daripada masa dulu sebelum daripada peperangan Kultur Ekonomi, tokoh-tokoh ulama-ulama semua yang ada di negeri Kamboja ialah tokoh-tokoh ulama yang membawakan sufi ini tidak bergerak dan menguatkan di Champa, di wilayah Champa dan wilayah di Kamboja, sehingga dengan kesufian inilah untuk menyatukan umat Muslim wa Islam dengan wa Islam, Islam dengan orang bukan Islam, ialah ada sifat mahabbah. Sifat mahabbah di antara orang bukan Islam dengan orang Islam boleh campur gaul, makan bersama, dan kalau orang Islam itu bernikah kahwin, semua datang kepada orang bukan Islam, mari bersama-sama. Ialah tak bukan dengan ialah tokoh-tokoh ulama-ulama kita yang bawa di masa zaman dulu. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia ada dengan ada kekurangan kan sufi di negeri Kamboja masa di zaman Kultur dalam 3 tahun 8 bulan 20 hari masa diberita oleh Kumimin, sehingga masa itu ulama-ulama di Kamboja, di Vietnam ialah dipanggil Cak Melayu Campak. Masa itu di zaman Kultur diperintah oleh Kumimin dalam tahun 70-an, maka ulama-ulama Islam di Kamboja, tokoh-tokoh ulama sufi dibunuh oleh mereka, sehingga ulama-ulama sudah habis. Masa itulah kesufian di negeri Kamboja sudah jatuh. Sehingga ada kesan-kesan dalam daripada Pol Pot 3 juta umat Islam di zaman itu sudah dibunuh sekali ulama-ulama tasawuf. Alhamdulillah, lepas daripada di zaman Pol Pot, maka generasi yang baru ialah lapisan kami umur yang dapat bangun balik, datang mari belajar awal-awal macam kami ialah awal-awal di Kamboja sudah buka untuk dapat untuk cari jalan untuk sambungkan kesufian. Ya, dapat ke Bangladesh, belajar ke sana, di Bangladesh, balik kepada Bangladesh, ialah masuk di negeri Thailand, belajar awal-awal masuk di markas tabligh, di markas Jala, dan dapat sambung belajar di Pondok Dalam, dapat sambung lagi ialah di Pondok Tamakro,
Alhamdulillah dalam majlis ini pun tunggu kami ialah Bapa Abdullah, maka datang juga di hadapan saya. Alhamdulillah masa itu sejak pada masa itu dapat disambung balik kasufian, ilmu kasufian untuk dibangunkan di Kamboja, sehingga alhamdulillah dengan asbab kasufian, asbab ilmu yang kita, ilmu yang kita bawa kasufian ini, kami dan dengan pelajar-pelajar yang macam sekarang ini ada ini di depan kami ini ialah Tuan Syafi'i, ialah beliau di badan Bapa sepanjang. Alhamdulillah untuk membangunkan generasi yang baru ini sehingga kembali ada kesucian, sehingga di antara Islam dengan orang-orang Buddha boleh muhabbah balik, muhabbah angkatan. Jadi kesucian ini ialah dengan mereka, sehingga Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cukupkan mereka untuk bersama-sama untuk kita menghayati, untuk menghayati dan membesarkan baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pun duduk bersama-sama. Dan kami pun ada rawatan, buat rawatan untuk kepada sampai ke sambil mereka pun duduk sekali, sehingga kita pun ajar untuk mereka dikenal Allah, sebut nama Allah, atau sami-sami pun mereka suka untuk sebut nama-nama Allah. Ialah dengan barakah tokoh-tokoh kita. Alhamdulillah kami bangunkan usaha, bangunkan kesucian di dalam negeri Kamboja, sehingga alhamdulillah dapat orang-orang bukan Islam dapat bersama-sama dengan orang Islam dan ada muhabbah hati yang cinta mencintai, sehingga alhamdulillah dalam muzakarah, majlis muzakarah ini ialah kita tak dapat juga kita bawakan ilmu kesucian ini untuk bergerak dalam tiap-tiap bidang ekonomi, bidang kesenian, bidang rawatan. Alhamdulillah kalau kita boleh bangun untuk bawakan kesucian ini bergerak, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan umat ini ialah untuk menuju, ialah membawa umat ini untuk berhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta Allah Subhanahu wa taala akan belasangkan kita dunia dan akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala ridha dan muhabbat sayang pada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala bawa kembali kita ialah duduk tempat yang terlebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah Subhanahu wa taala berduduk kita dalam Jannatul Firdaus bersama-sama semua dalam
apa yang general apa ni bidang-bidang, kalau bidang lawatan, bidang ekonomi, bidang semua tu kita boleh bawa umat ini ialah kembali untuk kepada derajat yang sangat-sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dapat kita jumpa dan himpun kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, jadi Maulana sebenarnya sebut apa yang telah Maulana kongsikan, apa yang telah Maulana buat sebenarnya. Saya sebutkan sikit lah kongsi untuk Maulana Muhammad. Jadi Maulana ni disebut orang pergi perang juta orang sampai masa 4 tahun, dan banyak Islam dulu orang cerita pandai semua dulu. Kalau kita baca siapa yang kacil mata, lawan pertama kena bunuh. Dan bagi kelompok orang kacil mata ni orang cerdik, jadi orang cerdik tidak boleh biarkan itu. Kita nak mentadbir dengan orang bodoh saja supaya dia ikut ujian kita. Jadi semua ulama banyak kacil mata, macam Maulana juga banyak, tadi banyak dia bunuh. Jadi Maulana, generasi Maulana ni yang lahir 70 ke atas tu terpaksa berdikari balik, cari balik ilmu agama. Dan Maulana sendiri pun membawa diri ke Bangladesh, jauh dia keluar, tak ada orang support, lepas tu pergi balik ke apa nama Yala, lepas tu Fatani, lepas tu balik ke Tanah Hasan. Bila balik ke Kemboja tu, dan Maulana pun ada alhamdulillah dapat tarikah dan sebagainya. Dan bila Maulana bawa ke Sufian di sana, jadi konflik kaum tu juga kuat. Tapi bila mereka dapat sentuhan Sufi, mereka memandang antara mereka dengan mahabbah. Dan Maulana ada buat maulid di sana, dan Maulana jemput dan Muslim pun bersama, sami-sami pun bersama. Dia dapat maulid, Maulana pun berubat, Maulana pun pada berubat. Jadi dia baik, dan ajar sebut Allah. Jadi ada dah yang Islam dengan Maulana tanpa jalan tumpah darah. Ini Maulana nak sebut tu. Ada jalan Sufi ni dia sangat-sangat touching dan sangat halus, tapi tak sedar. Dia beri efek yang sangat besar. Baik, hari hampir-hampir jadi penulis. Yang kedua, pada Bapa Dr. Wan. Baik, di Fatani sendiri lah Bapa tengok. Dikatakan wakilah, maknanya perkembangan tarekah sendiri kendur sekejap kendur sekejap. Walaupun pada sejarahnya, maknanya kalau Fatani itu banyak bertarekah, bahkan mursyid kepada tarekah seperti Syekh Daud, Al-Alim Ar-Rabbani, Syekh Daud, Syekh Ahmad, pada kemudian anak beranaknya, dan dikatakan kendur sedikit itu bagaimana Bapa? Dikatakan, bukan maknanya pendapat saya, dikatakan, dan mungkin Bapa boleh menjawab yang dikatakan itu adakah benar ataupun tidak. Silakan Bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi soalan, kerana apa hidup umat di Fatani khususnya dalam maknanya tak bersihnya tak lain, khususnya dari kalangan penduduk. Jadi satu sebabnya inhitat, satunya ghaflah asyabab an qimat tasawuf. Jadi pemuda-pemudi sekarang dia lebih melebihkan hidupnya untuk keduniaan ataupun ke dunia. Maka masalah ataupun kebaikan yang boleh sebalik ilmu tasawuf ni dia tak tahu. Ini satu sebab. Dan sebab yang kedua, kemungkinan dari sudut kesungguhan para guru memang bersungguh mengajar di pondok-pondok, di masjid-masjid ataupun di surau-surau, tapi kemungkinan tak menyeluruh masuk ke rumah-rumah, tak menyeluruh. Tapi di pondok hebat, di masjid hebat, di surau hebat. Tapi ada lagi segelintir ataupun satu golongan yang tak tahu nilai,
tasawuf. Itu satu. Ghaflah an qimatit tasawuf. Satu. Yang kedua, sebab kejatuhan akhlak ataupun mabadi karimah dari kalangan umat Islam di watan, di tanah air. Sebabnya wasailul ilam, maknanya media massa. Jadi melalui TV yang tidak ada melampaui had, maknanya mengeluarkan program-program yang boleh meruntuhkan kehidupan murni masyarakat. Dan yang ketiga, ibu bapa sibuk dengan dunia, sehingga anak dengan penjaga renggang. Maka semua tu tidak ada penyelesaian kecuali dengan kesedaran daripada guru, iaitu bagaimana kita nak mengatasi masalah. Tak lain tak bukan, iaitu dengan hati. Bagaimana kita nak bau hati dia balik. Macam seperti mana Maulana kita sebut bil mahabbah. Mahabbah ni boleh tarik balik. Sebab anak-anak kita dia lebih dengar kepada media. Dia tak dengar guru. Dia tengok TV, tengok teknologi yang ada di sekeliling. Oleh itu membawa kepada hidup mereka makin hari makin jatuh. Tidak menghormati ibu bapa, tidak menghormati guru, tidak tahu bagaimana nak hidup. Oleh itu tasawuf adalah penyelesaian. Ilmu ni ilmu yang boleh menyelesaikan masalah, iaitu bil mahabbah. Bagaimana kita nak ta'aluk baina sunnah, kita nak melekatkan antara dua yang telah retak ataupun telah pecah. Maka cara itu dengan kasih sayang, dengan faham memahami antara satu dari yang lain. Berarti tasawuf ni penting. Jadi sekarang di pondok-pondok ataupun di surau mengajar kitab-kitab tasawuf macam Penawar Hati, kitab Hikam, Minhajul Abidin dan lain-lain. Tapi kita perlu mana kesungguhan kita tu pasti bagi meluas, untuk syabab ambil tahu kata ilmu ni boleh menyelamatkan dia sampai ke akhirat. Mana bila di mana dia hidup, di mana dia bekerja ataupun di mana dia maknanya bersama dengan mana-mana etnik ataupun sesama kita, maka mahabbah ni adalah satu alat yang penting. Oleh itu untuk memberi kesedaran kepada setiap lapisan ummah, iaitu dengan cara ilmu tasawuf ini. Oleh itu tasawuf memain peranan yang hebat, seperti mana ulama besar dahulu seperti Syekh Daud, Syekh Ahmad, Syekh Pak Da'i. Jadi mereka berjaya kerana setiap waktu mereka mengajar, walaupun mengajar fiqh, tapi
berkait dengan tasawuf. Berarti tasawuf ni dia terlibat dengan semua ilmu. Jadi kalau kita tengok kitab daripada bismillah sampai khatimah, jadi semua tu uslub mendidik. Uslub dia, uslub mendidik, mendekatkan murid, antara murid dengan guru dan murid dengan masyarakat. Berarti tasawuf adalah satu ilmu yang pentinglah untuk memberi kesedaran dan untuk memperbaiki akhlak yang sedang jatuh di hari. Wallahu. Baik Abah. Alhamdulillah ringkas. Jadi mana Bapa memberi penawar bahawa umat kena balik pada kesedaran tasawuf supaya masyarakat tidak lagi rosak. Sebenarnya maksudnya apa yang Bapa sebut ni memang jelas. Untuk pengetahuan Bapa, kemarin pun saya pulang dari Balkan melihat bagaimana perkembangan tarekat di negara-negara bekas jajahan Soviet. Sempat saya pergi dekat Macedonia, Kosovo, Bulgaria, saya jalan dan para masyayikh mereka sebut waktu peperangan komunis ni dan bagaimana nak menjaga akidah umat Islam di sana, terutama di Albania juga, supaya mereka ni tak murtad. Paling-paling command tu zikir Allah. Jadi para masyayikh Sabandi itu mereka turun padang sebabnya talqin zikir sir agar umat ni zikir Allah. Zikir secara kuat tak boleh, baca Quran tak boleh, semuanya tak boleh di zaman komunis. Tapi zikir sir itu menjadi satu pakaian untuk mereka tu jalan. Dan walaupun mereka agak nampak sekular begitu, tapi jati diri zikir itu menyebabkan mereka bertahan sampai pada hari ini. Baik, dan barangkali mungkin soalan yang terakhir pada sebab kita masa semakin mencemburui untuk doktor. Baik, malam doktor dalam jatuhan sehingga tutup jatuhan. Secara ini doktor, bagaimana dalam keadaan Islam Indonesia yang sangat ramai, 300 juta lebih, ada pelbagai tarikah, pelbagai tarikah yang didakwa-dakwa lagi, ada yang benar, ada yang kurang benar, ada yang sahih, tak sahih. Bagaimana kriteria yang dilihat oleh Jatman sebagai panduan ini tarikah yang sahih, dan berapakah tarikah yang sudah dikatakan jadi iktiraf oleh Jatman? Secara ringkasnya mungkin Dr. berkongsikan kepada jemaah yang hadir. Baik. Kenapa tidak seperti orang? Karena cepat sebagai wadah organisasi itu memenuhi semua orang yang berbeda-beda selama orang ini di Jerman itu banyak yang sebagai rakyat motor itu orang sekarang 44 rakyat motor. Dalam urusan mulai dari tingkat pusat, tidak ada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau suku, ini selalu kombinasi. Ada yang dari tarikat Nasabanda, ada yang pendidikan Nasabanda, ada yang pusakana, ada yang bijaknya, dan semua boleh dengan catatan termasuk beberapa muka. Ya, apa ciri-ciri mereka muka? Ciri-ciri mereka muka yang pertama, memiliki seorang musyrik yang kamil. Musyrik yang kamil memiliki kesempurnaan ilmu baik secara hukum syar'i maupun ilmu agama. Karena manusia
kemudian tidak banyak mengetahui. Ini pasal jauh. Bagaimana mungkin orang yang taat dalam aturan agama kemudian kemudian yang kedua, mukamil adalah seorang mursyid yang memiliki proses perjalanan dari mulai dari saling tadi mentawasin sampai utang. Proses suluk semua tahapan sudah dilakukan. Ketika seorang salih memperoleh persetujuan sebanyak bersih dari nafsu-nafsu yang tercela karena nafsu amal, kemudian juga telah merasakan tasbih kepedulian hati, maka salib ini akan memperoleh limpahan amal sehingga merasakan pengalaman rohani dan mendapatkan ilmu lagi yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat seorang muslim dan kafir ini harus dilakukan. Tidak boleh misalkan ada seorang akan tasawuf tapi suruh tidak pernah ngaji tasawuf tidak pernah baik hanya semua sibuk. Maka di Indonesia ketika ada muncul aliran-aliran baru yang aneh-aneh, itu sudah ada sistemnya. Jadi saya juga pengurus Majelis Ulama Indonesia, Komisi Pengkajian Penelitian. Ketika ada isu-isu yang berkaitan dengan aliran-aliran atau sektor yang dianggap menyimpang, itu pasti kami yang ditugaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, kalau di sini itu UPI, untuk melakukan penelitian dan pengkajian secara tuntas. Kemudian berkaitan dengan Toriko, Majelis Ulama Indonesia bekerjasama dengan Jatman untuk menanyakan apakah Toriko ini termasuk agama atau tidak, apakah Toriko ini memenuhi syarat sebagai khusus kami atau tidak. Jika tidak, maka mereka akan memberikan yaitu pembinaan kalau mereka mau membina. Tapi kalau tidak membina, ya biasanya nanti Majelis Ulama Indonesia akan merupakan fatwa sesat. Sehingga organisasi ini, aliran ini dilarang berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Kalau sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka peran Majelis Ulama Indonesia sebagai himayatul akidah ini sangat penting sekali. Ketika terjadi persoalan tarekat, itu bekerjasamanya dengan Jatman, karena Jatman ini adalah ahli yang membidangi soal tarekat-tarekat utama. Untuk beberapa tahun yang lalu ada orang ustaz membawa tarekat baru yang merasa hubungan dari tarekat yang lain. Ternyata selanjutnya ini banyak problem. Kemudian kita panggil, kita tabayun untuk memastikan ternyata ini tidak memenuhi standar. Kemudian dalam perkembangan Jatman tidak secara sempurna, apabila tidak biasanya keluarga tidak sudah kuat, tapi juga melakukan kaderisasi di kalangan mahasiswa dan pemuda. Dan ini sudah berjalan dari tahun 2011 bahwa di bawah Jatman ada matan, yaitu mahasiswa Al-Qur'an. Ini dikaderisasi di kampus-kampus perguruan tinggi, baik kampus agama maupun kampus umum. Dan alhamdulillah, hampir kampus-kampus besar di Indonesia, khususnya di Jawa dan sekitarnya, itu sudah ada wadah organisasi untuk anak-anak muda. Dan alhamdulillah, nilai-nilai tasawuf, nilai-nilai toriko itu bisa diajarkan untuk kalangan mahasiswa. Dan sekarang sudah banyak mahasiswa UGM yang S1, S2, S3 mereka memiliki pemahaman tasawuf dan tarekat.
Kemudian terkait pesantren, di Indonesia terutama Nahdlatul Ulama juga jabatan ini sebagai salah satu badan protokol di bawah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama memiliki pesantren yang jumlahnya 26 tersebar di seluruh Nusantara. Makanya kalau nanti ada ya siswa dari Abuja, insya Allah kami bisa bantu. Misalkan ada yang ingin belajar pesantren di Indonesia, kuliah asal juga di Indonesia, cukup banyak uang karena pesantrennya jumlahnya 26. Misalkan ada yang kita beberapa pesantren besar, insya Allah sampai tamat ya pulang menjadi seorang yang alim dan alam. Mereka akan menjadi penerus dakwah ini dan kampus. Kebetulan aku juga pada yang lalu kita punya mahasiswa dari Thailand, banyak juga yang punya asal juga di Indonesia. Tetapi secara konkret ya merupakan dan Kamboja barangkali ada generasi-generasi yang akan dipondokkan di Indonesia, ya, kami nanti bisa membantu untuk komunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya generasi tarekat di Nusantara ini bisa tumbuh ya, berkembang kembali sehingga harapan Nusantara bisa dicayai oleh tarekat tersebut menjadi sebuah kenyataan. Kemudian selanjutnya selain ciri-ciri punya musik dan gerakan kami, yang kedua ya memiliki zikir yang utama. Tentu kalau tarekatnya mutaqarrab pasti zikirnya juga zikir yang utama. Punya dasar yang kuat dari seorang guru ketemu guru secara mutasil sampai Rasulullah SAW. Maka kalau ada tarekat kok ada silsilah yang menutupi. Misalkan ada Al-Quran ini hidup pada zaman berselang satu abad, tapi kok dimasukkan dalam Quran sebenarnya tidak tercukup. Ini bagian Quran dan tidak memenuhi syarat untuk agama. Dari mana dia mendapatkan ajaran mereka zikir dan dia tasawuf diplom dia terjadi jeda kosong satu abad. Maka syarat hasil silsilah hasil ini sangat penting sebagai salah satu paham. Kemudian yang kedua dalam praktek syariatnya, tarikatnya, hakikat dan makrifat ini sinergis satu kesatuan. Ya, tidak boleh dipisahkan antara satu yang lain. Seorang ahli tarekat yang pasti akan fikih, yang pasti paham ilmu tasawuf, pasti mengenal tarikat dan pasti merasakan sampurnya Allah. Dan itu disembunyikan sebagai rahasia pribadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam prakteknya tidak menimbulkan kontroversi dan tidak menimbulkan permasalahan baru. Ketika ada tarekat kemudian tidak sholat, begitu tarekat kemudian tidak puasa. Nah ini di Indonesia sangat dilarang keras. Kalau yang pengikut tarekat utama yang disiplin syariatnya, sholatnya 5 waktu tentu, ditambah sholat sunnahnya, begitu juga hukum Islam yang lain. Jadi tidak boleh keluar dari syariat Islam. Akan tetapi semakin kokoh disempurnakan dari syariat Allah, sehingga menjadi pribadi yang hafal lahir batin dan menjadi pribadi yang insan kamil, yaitu manusia yang paripurna secara lahir dan secara terima kasih kepada untuk pengetahuan kajian atau meski berhubung atau saya nampak ini cuma saya mohon maaf kepada pendengar dan pernah menyambung pertanyaan
para jemaah sekalian waktu yang setengah lewat malam, dan insyaAllah perpakaran atau sepatutnya boleh kita manfaatkan lagi dalam jemputan-jemputan yang akan datang. Terima kasih kepada Dr. Baba Wan Abdul Qadir yang berkongsi dan kita cerita nanti dan kepada malam nanti kita. Jadi kita memang saja buat 3 negara supaya kita dapat rasa kebersamaan. Kita petani kita boleh jadi satu rumpun, satu Indonesia pun satu rumpun, dan kita bersama-sama dalam satu keluarga besar. Bila kita sebut kebangkitan Nusantara, bukan kebangkitan hanya di Malaysia, tapi kebangkitan di Malaysia, Indonesia, Cambodia, Fatani yang mewakili 300, hampir 360 juta orang yang beragama Islam, yang berbangsa Melayu, yang bertutur bahasa Melayu. InsyaAllah. Dan saya peluang di sini nak sampaikan bahawa pada malam esok kita ada Negeri Sembilan berzikir, dan sebenarnya kenapa berzikir? Jadi ini idea saya sebutkan di sini daripada timbalan kita, timbalan Sarifat dan timbalan Al-Fahmi, yang biasanya kita sebut nak buat Negeri Sembilan berselawat. Itu berselawat, daerah ini berselawat, negeri ini berselawat. Tetapi Sahibul Fadilah sebut kenapa tidak pada malam itu kita tukar branding baru, Negeri Sembilan berzikir. Jadi pada malam esok kita akan berzikir beramai-ramai di sini, dan kita bawa momentum nanti Kamboja berzikir, Fatani berzikir, Sarawak berzikir, Kedah berzikir, Ummah berzikir. Allahu Akbar. Dan itu saja forum kita pada malam ini. Mohon maaf dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga pertemuan kita dan perpisahan kita yang akan berlaku sebentar lagi adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia panggil tu ada masa tu dia maulid ni hutan. Ya ada.